Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten setunggal pertanyaan. Hukumipun tiang estri ingkang wekdal nglampahi tawaf wajib niku lajeng kedugen tamu. Kedugen tamu alias datang bulan. Dijenengi maneh khair. Bagaimana hukumnya? Hukumnya menurut para ulama, orang yang waktu melaksanakan tawaf lalu haid maka wajib meninggalkan tawafnya. Illa tawaf al-wada'i, kecuali tawaf wada, tawaf pamitan. Tapi kalau tawaf wajibnya maka dia harus berhenti dan meninggalkan tawaf. Keterangan ada dalam kitab Tuhfatul Tullab Shahifah 56. Karangan Syekhul Islam Abi Yahya Zakaria Al-Ansari. Dalam kitab Minhajul Qawim halaman 38 karya Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami disebutkan wa yu'ayyiduhu wa la yalzamu khaidun wa la nufasa tahurat ba'da mufaraqati imran Makkah. Itu penjelasan yang ada di dalam kitab Minhajul Qawim.
wajib bagi orang yang sedang haid, orang yang nifas, suci. Berikutnya, bagaimana hukumnya tempat yang terkena najis hukmi, najis hukmi. Lalu najis hukmiyah itu kena air basah, karena misalkan ada najis hukmiyah di lantainya mushola atau masjid, kemudian habis wudu dilewati oleh orang itu, apakah najis yang dilewati oleh orang yang sudah berwudu dan terkena basah daripada kakinya yang habis wudu itu bisa suci atau tidak? Jawab, hukumnya tidak bisa suci. Hukumnya ora iso suci. Jadi tetap najis, malah najisnya merantak ke gowo-gowo karo sikil sing teles iku mau. Jadi kalau hanya terkena basahan kaki yang habis berwudu, itu tidak bisa mensucikan tempat yang dihukumi najis hukmiyah. Lalu dasarnya apa? Dasarnya dalam Sulamut Taufik halaman 27 karangan Syekh Abdullah bin Husain Ba'alawi menyatakan wal hukmiyatu yajril ma bijaril ma'i alaiha. Jadi najis hukmiyah itu bisa suci kalau disiram air, diileni banyu. Oh, boleh diileni banyu, ya disiram air itu. Ileni banyu, jadi siram, jadi harus mengalir. Wal hukmiyatu bijaril ma, jadi dengan air yang mengalir. Ngilekno banyu ana ndek panggonan sing sudah menjadi najis bangsa hukmiyah. Para santri, para pemirsa sing dirahmati Allah,
Sekarang ada kasus orang menjual barang dengan mengatakan begini, aku dodol barang iki regane 100 misalkan. Iku lek kontan. Tapi kalau tidak kontan, maka harganya menjadi 110. Bagaimana hukumnya itu? Fal jawab, hukum model berjualan seperti itu adalah haram. Dan masih banyak kita temukan orang berjualan seperti itu. Ibaratnya di Fathul Wahab juz awal Saifah 164, Syekh Abi Yahya Zakaria Al-Ansari yang berbunyi, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an asbil fal. Jadi Rasulullah mencegah dengan model penjualan seperti itu. Jadi lek kon tuku kontan regane sakmene, tapi lek kon bayare tidak kontan atau tempo, maka harganya jadi sekian. Nah, itu hukumnya haram. Juga disebutkan dalam halaman 165-nya, wa an bai'ataini fi bai'atin. Jadi itu ada dua perjanjian, dua akad dalam satu akad. Apa ya istilahnya? Jadi gak oleh itu karena membingungkan. Ada dua pokok permasalahan tapi dalam satu barang. Jadi kontan atau tempo. Maka para ulama memberikan hukum haram terhadap model akad seperti itu. Jadi jangan dilakukan. Lek tuku ya kontan ya kontan. Kalau ngedol ini saya jual sekian. Jadi walaupun tempo angger wis sudah kejadian harga, misalkan harganya 100.000, wis kedadian hargane sepakat, cuma dia masih punya uang misalkan baru 50%, sisanya baru nanti 1 tahun diangsur sampai 12 bulan. Nah, itu yang benar. Tapi kalau si penjual itu mengatakan begini,
kitab ini harganya 100.000. Kalau dibayar sekarang, berarti ini perjanjian yang pertama, akad yang pertama. Kemudian, tapi kalau kamu bayarnya tidak lunas, tidak full, maka kamu dikenai tambahan 110.000. Berarti ada dua model dalam satu barang, menurut itu haram. Ini ada pertanyaan juga, bagaimana hukumnya menulis ayat-ayat Al-Quran dengan ghairul Arabiyah? Menulis Al-Quran, lafaz-lafaz Al-Quran, ayat-ayat dalam Al-Quran dengan tulisan bukan Arab. Menurut qaul sing luwih sahih, nulis no Al-Quran dengan tulisan selain bahasa Arab itu hukumnya haram. Dalam kitab I'anatul Talibin juz awal Shahifah 67-68 karya Syekh Sayyid Bakar bin Sayyid Muhammad Sato Al-Bakri, Sayyid Al-Bakri bin Sayyid Muhammad Sato Ad-Dimyat mengatakan qauluhu kitabatuhu bil ajamiyah birraf'i ma'tufun ala tamkinin ay wa yahrumu kitabatuhu bil ajamiyah. Tegese haram menulis Al-Quran dengan bahasa ajam. Karena kata Syekh Abi Yahya, kata Sayyid Al-Bakri, saya pernah melihat dalam kitab fatwanya Ibnu Hajar pernah dipertanyakan masalah itu. Hal yahrumu kitabul Qur'anil Karim bil ajamiyah kakiraatihi kaya cara mojone. Fa ajaba rahimahullah biqaulihi qadiyatu ma fil majmu' anil ashab at-tahrim. Jadi ulama yang ditemukan di dalam kitab Fatwa Ibnu Hajar, katanya Sayyid Al-Bakri itu tidak boleh. Akan tetapi banyak ulama yang membolehkan. Jadi oleh menulis Al-Quran, menuliskan ayat-ayat Al-Quran dengan bukan bahasa Arab, seperti
Syihab, terus Imam Romli dan Imam Khatib As-Sarbini. Mengambil keterangan dari majalah Nahdlatul Ulama Wilangan tahun dari halaman 21 sampai halaman 22. Jadi masalah ini terjadi khilaf. Bagaimana kalau terjadi khilaf begini? Ya sudah, kita yakin ikut yang mana. Kalau ikut dengan yang memperbolehkan, ya silakan. Ikut dengan yang tidak memperbolehkan, ya silakan. Nah, tapi karena ini termasuk ada dua pendapat dari para ulama ahli fatwa, ulama mujtahid fatwa, maka kita tidak boleh menyalahkan. Jadi pas dumeh kita mengambil yang tidak boleh terus ngelerokno sing ngolehno, nah, tidak boleh. Jadi bagaimana? Ya sudah, kita hormati saja. Besok kan Allah yang menentukan tentang kebenaran daripada pendapatnya. Lalu bagaimana hukumnya iktikaf atau sholat tahiyatul masjid ada di serambi masjid? Ono di apa? Emperani. Piye hukumi? Hukumi khilaf. Menurut Imam Suyuti sah. Jadi iktikaf bukan di dalam masjid tetapi di emperan masjid. Jadi sholat atau iktikaf di situ dan sholat tahiyatul masjid di situ sah menurut Imam Suyuti. Penjelasannya, rujukannya ada di kitab Mawahibus Saniyah Saifah 198 karya Syekh Abdullah bin Sulaiman yang menyatakan Tsumma harimal masjid ja'alhu kahukmihi fima lahu min hurma qultu wa qala ghairuhu kabnij hajar lam yakukal masjidi wal mu'tabar kadzaka fir rahbatil khulfu nukil wa hiya allati tubna lahu idyatasil. Yang penting bangunan itu, tempat itu bersambung dengan bangunan masjid. Ini ada pertanyaan juga agak menggelitik. Misalkan ini pertanyaan, ada seorang santri pondok dan kebetulan dia itu
piket. Jadi piket di asrama. Apakah boleh meninggalkan sholat Jumat? Apakah boleh meninggalkan sholat Jumat? Jawabnya boleh. Wa nasuhu dalile wala tajibu ala khaifin ala malihi au nafsihi lima ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol man sami'an nida falam yujibhu fala sholata lahu illa min udrin qalu ya qala khaufun au maradun. Jadi tidak wajib bagi orang yang khawatir, yang takut atau sakit melaksanakan sholat Jumat. Wajib. Jadi sudah benar apa yang difatwakan oleh Majelis Ulama tentang menghadapi COVID-19 bahwa boleh bagi daerah-daerah yang memang terjangkit atau ada warganya yang terkena wabah virus corona itu boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Tapi lain ulama juga tetap melaksanakan sholat Jumat. Yang tidak berkewajiban sholat Jumat itu adalah orang-orang yang sakit. Tapi di sini juga ada kalimat darurah atau udur krono khauf. Karena Rasulullah ditanya, alasannya apa Rasulullah? Karena takut dan juga karena sakit. Loro karena takut. Takut apa? Ya takut tertular. Karena wabah penyakit corona ini betul-betul sangat mudah sekali berpindah kepada orang lain. Itu. Nah terus apa kok wedian ambek corona timbangane wedi nang pangeran? Lha wedi nang corona iku ya berarti ya wedi nang Gusti Allah. Apa mergo sing gawe corona iku ya Gusti Allah. Apa Gusti Allah kok gawe penyakit? Tujuane menungsone ben padha eling. Menungsone ben padha introspeksi diri. Ben ora apa istilahnya deladuk oleh urip ono di alam dunia ini. Saya kira ini yang bisa kita bahas di sore yang setengah cerah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.
Bismillah.